Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Yai, Pak Rektor, Abah Heri, dan Bapak Ibu sekalian, para tokoh, para sesepuh, dan juga semua hadirin yang hadir di majelis ini yang saya hormati. Saya terus terang diutus guru kami gak bisa nolak. Walaupun sebenarnya tadi pagi dari Bojonegoro itu hitungannya mestinya gak nutut, tapi Allah tolong, alhamdulillah sampai di sini jam 9:40 tadi. Dan saya juga tidak menyangka bahwa apa yang hadir akan seperti ini. Kayaknya saya tidak berani duduk karena itu. Saya berdiri saja. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini acaranya halal bihalal. Namanya halal bihalal itu acara intinya adalah bermaaf-maafan dan makan-makan. Sehingga sangat disarankan ceramahnya gak panjang-panjang karena bukan majelis duha, gitu kan? Kalau panjang-panjang nanti jadinya majelis duha. Baik, Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini adalah mungkin satu-satunya yang kemudian ada di negeri kita yang tidak ada di negeri orang lain. Ya. Ini budaya luar biasa. Ya. Kalau kita jalan ke negeri-negeri Timur Tengah, itu hampir tidak ditemukan adanya halal bihalal, model halal bihalal kita hari ini. Dimana setelah kita beridul fitri, kemudian kita ngumpul bareng sanak kerabat, bareng family, bareng teman, bareng rekan, bareng orang-orang terdekat kita untuk saling menghalalkan, saling bermaaf-maafan, itu hampir tidak ditemukan di negeri lain, kecuali di negeri kita ini. Ini luar biasa. Saya jadi berpikir bahwa rupanya founding father kita, para ulama-ulama kita terdahulu, itu memikirkan latar belakang halal bihalal ini detail sekali, jemaah yang dirahmati Allah. Karena mereka paham betul bahwa setelah 1 bulan kita itu ditempa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui puasa kita, melalui bacaan Quran kita, melalui iktikaf kita, melalui kemudian qiyamul lail kita atau salat tarawih kita. Ini kan semuanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala disempurnakan di bulan Ramadan sepanjang 1 bulan penuh itu, maka rasa-rasanya ada yang kurang kalau kemudian kita juga tidak menyempurnakan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita itu hanya bisa menikmati ibadah di masjid, tapi tidak bisa berbaik-baik dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Maka kemudian ada halal bihalal. Karena dengan adanya halal bihalal, kita jadi bisa menyempurnakan kekurangan dari apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan kita fokus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Halal bihalal itu menjadi puncak di mana kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Maka kita saling bermaaf-maafan, harapannya Allah mengampuni kita melalui Ramadan, plus juga orang-orang di sekitar kita memaafkan kita melalui halal bihalal. Maka jadi penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik. Kalau kemudian kita lihat lagi dari tujuan kita berpuasa, ya, kita paham betul bahwa ayat tentang puasa itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183.
Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa inti dari puasa itu adalah agar kita bertakwa. Inti puasa itu adalah goalnya, visinya adalah agar kita keluar dari Ramadan sebagai insan-insan yang bertakwa. Cuma menariknya begini Bapak Ibu, kalau kita melihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang makna bertakwa di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, kita menjumpai satu detail yang sangat menarik sekali. Allah itu bilang sama kita semua, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kalian datang kepada ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ardh. Di mana surganya Allah ini luasnya seluas langit dan bumi. Maka enggak bakalan ngebek gitu, Pak. Enggak bakalan padat nanti di surga itu, luas ya. Tapi menariknya kalimat berikutnya, uiddat lil muttaqin. Di mana surga itu disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Lalu kemudian Allah memberikan detail karakter dari orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang bertakwa itu minimal dia punya karakter yang pertama, dia suka berinfak atau suka bersedekah dalam keadaan sempit dan lapang. Saya sering memaknai kalimat ini dengan orang bertakwa itu minimal dia peduli. Dia care. Dia suka membantu. Yungfikuna atau kalimat berinfak itu dalam lapang dan sempit itu tidak selalu harus dengan duit, Pak. Ya, tidak selalu harus dengan duit. Ada tetangga sakit kita jengukin, itu bagian dari ini. Ya. Ada tetangga ada hajatan diundang kita datang, itu bagian dari ini. Bahkan ada teman kita sedang bermasalah, kemudian dia curhat sama kita dengerin, itu bagian dari ini. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi karakter orang bertakwa itu adalah dia punya karakter care, peduli. Kalau saya melihat jumlah undangan hari ini, walaupun hanya 5, tapi yang datang kelipatan 10 begini atau kelipatan 20 begini, ini bukti pedulinya Abah Heri ini kayaknya. Orang bertakwa itu harus care. Care betul. Dia harus peduli dengan tetangganya, dia harus peduli dengan kerabatnya, dia harus peduli dengan kedua orang tuanya. Jangan sampai orang bertakwa itu hanya bisa kemudian sujud ruku di masjid, tapi dia apatis dengan orang-orang di sekitarnya. Itu bukan orang bertakwa. Saya selalu mengatakan bahwa orang itu bertakwa atau orang itu sholih secara pribadi, maka menuntut kesolihan sosial. Karena jangan sampai kemudian kita bisa sujud ruku di masjid, memilih shaf pertama di masjid, tapi pulang ke rumahnya justru menjadi momok yang menakutkan di keluarganya. Gak sering tegur sapa dengan orang-orang di sekitarnya. Orang tuanya sakit, gak punya waktu untuk jengukin. Keluarganya butuh bantuan, gak bisa hadir. Orang bertakwa itu adalah dia yang punya karakter peduli. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengajarkan kita untuk membentuk hubungan itu tidak hanya ke atas, tapi juga ke samping. Jadi kita di bulan Ramadan diajarkan untuk menyempurnakan hubungan ke atas, saat bulan Syawal ini kita memperkuat dan menyempurnakan hubungan ke samping kita. Sehingga kata Allah, orang bertakwa pertama minimal dia peduli, care dengan orang-orang di sekitarnya. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul mengancam luar biasa. Kata beliau, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Orang yang dia bisa tidur nyenyak karena kekenyangan, sementara tetangga sebelahnya tidak bisa tidur karena kelaparan.
Maka tidak mungkin orang itu bertakwa, tapi kemudian dia menjadi orang yang kemudian tidak care dengan orang-orang di sekitar. Tidak mungkin. Orang bertakwa tapi memutus silaturahim, tidak mau meminta maaf, tidak mau memberi maaf, itu bukan cerminan orang bertakwa. Itulah kenapa kemudian baginda Rasul mengatakan la yadkhulul jannah qati'ar rahim. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bertakwa, maka kita perlu punya karakter care, peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mampu menahan amarah. Orang bertakwa itu bisa menahan emosi. Dia tahu kapan harus marah, dia tahu kapan harus menahan kemarahannya. Kalau kita melihat sirah baginda Rasul, karena memang saya kebetulan spesialisasinya di sirah, kita akan menjumpai baginda Rasul itu marah pernah. Bahkan saking dari marahnya, beliau sampai kemudian mengutus seseorang untuk membunuh salah seorang orang munafik. Saking dari marahnya. Tapi beliau juga kadang bisa menahan emosinya. Nanti kita ketemu tuh, kapan beliau marah, kapan beliau berikhtiar untuk menahan emosinya. Beliau itu marah kalau yang direndahkan itu Islam, maka beliau marah. Jadi kalau yang direndahkan itu Islam, maka beliau marah luar biasa. Bahkan waktu itu beliau sampai meminta siapa yang bisa untuk menggorok lehernya salah seorang munafik waktu itu karena beliau marah luar biasa karena dia menginjak-injak Islam. Tapi cuma yang dirahmati Allah, kalau yang diejek dan direndahkan diri beliau sendiri, beliau menahan emosi. Ini bedanya. Ya, ini bedanya. Kita itu kan kadang kalau yang diinjek Islam, ya kita biasa saja. Tapi giliran yang diejek martabat kita, harga diri kita, marahnya minta ampun. Kebalik. Baginda Rasul itu kalau diejek Islam, yang direndahkan Islam, maka beliau marah luar biasa, beliau tidak terima, beliau cemburu. Tapi giliran yang diejek adalah diri beliau sendiri, maka beliau memaafkan, menahan emosi beliau. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah, orang bertakwa itu karakter yang terakhir adalah wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu punya karakter pemaaf, memaafkan kepada semua manusia. Tidak pendendam. Kalau versinya ibu-ibu, tidak baperan. Tidak baperan. Karena dia memahami bahwa setiap manusia itu dia punya celah yang sama, punya peluang untuk melakukan dosa. Manusia selama dia masih manusia, maka dia punya celah untuk melakukan dosa. Maka dia senantiasa membuka ruang hatinya untuk selalu memaafkan. Karena dia paham Allah saja Maha Pemaaf, apalagi kita. Mestinya kita juga memaafkan. Terakhir saya ingat betul kalimatnya, kisahnya Abdullah bin Amr bin As. Jadi Rasul itu Bapak Ibu, beliau tuh punya majelis yang setiap hari beliau lakukan dan beliau laksanakan sepanjang tidak ada perang. Majelisnya namanya majelis duha. Jadi kalau kita baca dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi, 24 jamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau dari bangun tidur sampai tidur kembali, kapan beliau makan, kapan beliau ketemu istrinya, kapan beliau tidur, kapan beliau makan malam, kapan beliau kemudian bermajlis, itu kelihatan di dalam kitab Al-Yaum An-Nabawi. Yang menarik adalah kitab itu menjelaskan record program aktiviti atau daily activity baginda Rasul sepanjang 24 jam itu. Ada yang sifatnya insidentil, ada yang sifatnya rutin. Salah satu yang rutin adalah namanya majelis duha. Majelis duha itu selalu beliau lakukan sepanjang tidak ada perang. Menariknya begini, satu hari baginda Rasul waktu itu dengan para sahabatnya sedang pengajian di majelis duha. Tiba-tiba baginda Rasul mengatakan satu kalimat yang membuat tersendak semuanya. Kata beliau, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga.
Ini kalau saya yang ngomong, Bapak tidak perlu percaya. Karena saya tidak dapat wahyu. Tapi kalau baginda Rasul yang ngomong, yang bicara, yang bersabda, maka beliau sudah dapat informasi dari Allah bahwa orang yang dimaksud akan betul-betul dapat surga. Maka waktu itu ketika beliau ngomong akan datang calon penghuni surga, tiba-tiba beberapa saat setelah itu datang seorang sahabat Ansor, dia masuk ke Masjid Nabawi itu, dia nenteng sandalnya begitu. Masuk dikit-dikit, terlambat. Maka para sahabat semuanya terperangah. Mau so iya orang ini. Karena dia dikenal tidak punya keistimewaan. Ya standar lah. Ibadahnya ya kalau sholat subuh 2 rakaat sama kayak kita. Kemudian ya standar saja. Dia tidak punya keistimewaan yang khusus. Tapi ketika kemudian dia yang muncul pertanyaan. Mau so iya dia. Besoknya, majelis besok yang jemaah dirahmati Allah, baginda Rasul ngomong lagi, kata beliau, bentar lagi nih akan datang calon penghuni surga. Lagi-lagi yang datang orang yang sama dengan yang kemarin. Dengan bahasa kita, dengan style dia nenteng sandalnya masuk ke dalam. Tambah penasaran, ini orang istimewanya apa? Kan kadang kita nggak paham istimewaan setiap kita ini. Jangan-jangan setiap kita ini punya amal istimewa yang tidak ada orang tahu. Ada sebagian punya amal istimewa birrul walidain, senangnya mijitin orang tuanya, senangnya bahagiain orang tuanya. Ada yang punya amal seneng ngasih anak yatim. Sholatnya mungkin ya begitu saja, standar saja. Tapi amal-amal istimewa yang lain tidak ada orang tahu. Kemudian ketiga harinya, baginda Rasul ngomong lagi, bentar lagi nih akan datang calon penghuni surga. Rupanya datang lagi tuh orang yang sama dengan style yang sama. Udah 3 kali. Jadi ditakit sampai 3 kali. Maka Abdullah bin Amr bin As, ini salah satu sahabat yang ibadahnya luar biasa. Bahkan dia menginginkan kalau bisa dan diizinkan, dia pengen setiap malam itu qiyamul lail. Dan dia pengen setiap hari itu puasa. Tapi gak diizinkan. Sampai istrinya tidak dia reken kalau bahasa kita. Sampai istrinya ngeluh kepada baginda Rasul, ya Rasulullah aku tidak pernah dikumpuli kalau bahasa kita. Saking dari luar biasanya semangat ibadahnya. Maka Abdullah bin Amr bin As, karena beliau ini punya semangat ibadah yang luar biasa, merasa penasaran sama orang ini. Maka beliau kemudian bertamu dengan orang ini, ketok pintu, ngucapin salam, diterima, kemudian Abdullah bin Amr bin As ngomong, saudaraku, aku bertengkar dengan ayahku. Bolehkah aku menginap di tempatmu sebagai tamu? Ya kata orang ini, ya silakan. Tamu itu kan batasannya berapa hari? 3 hari. Jadi kalau 3 hari itu masih gratis, Pak. Kalau sudah 4 hari sampai harus tahu diri bayar. Betul. Bayar. Kalau 3 hari itu masih gratis. Nah, setiap waktu Abdullah bin Amr bin As itu kalau bahasa kita nguping sama melihat, memperhatikan betul amal apa yang dilakukan oleh orang ini. Dia ke masjid, dibuntuti ke masjid. Dia kemudian melakukan apa, dibuntuti, dilihat. Sampai 3 hari, rupanya Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan keistimewaan orang ini. Kenapa? Ya biasa, ibadahnya standar. Dibanding Abdullah bin Amr bin As, kalah jauh. Kalah jauh. Makanya kita tidak perlu bersuuzon kepada orang yang mungkin kalau sholat hanya 5 waktu, ya bisa jadi dia punya amal istimewa yang tidak kita tahu. Dan betul ketika kemudian sudah 3 hari, hendak mau pamit Abdullah bin Amr bin As, kata Abdullah, saya mau jujur ke kamu hari ini. Saya sebenarnya tidak bertengkar dengan ayah saya. Saya datang ke sini karena baginda Rasul itu 3 hari berturut-turut menyampaikan bahwa kamu adalah calon penghuni surga. Saya nggak ngerti bagaimana bahagianya orang ini. Ketika kemudian kalimat itu keluar dari Abdullah bin Amr bin As bahwa dia dinobatkan sebagai calon penghuni surga oleh baginda Rasul sepanjang 3 hari itu. Tapi kata Abdullah bin Amr bin As, saya 3 hari di sini penasaran betul apa istimewanya kamu. Tapi setiap hari saya perhatikan, rupanya ya standar saja. Tidak ada yang istimewa. Maka saya mau pamit sekarang karena saya sudah selesai. Kata dia memang tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Saya sama-sama kayak kamu. Mungkin lebih baik kamu. Tapi kata dia,
saya punya amal di mana setiap saya sebelum tidur saya berikhtiar untuk memaafkan semua orang yang pernah salah dan mendolimi saya. Saya setiap sebelum tidur, saya ingin ridho dengan semua kesalahan mereka. Ya. Setiap saya sebelum tidur, saya membuka hati saya untuk tidak punya dendam dengan siapapun. Maka orang bertakwa itu tidak pengen cari musuh, Pak. Tidak pengen. Dia pengen care dengan siapa saja. Dia pengen memaafkan siapa saja. Maka jemaah yang dirahmati Allah, halal bihalal menjadi momentum kita memberikan maaf dan meminta maaf kepada siapa saja. Agar 1 bulan penuh kita ditempa untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal menjadi momentum di mana kita menyempurnakan hubungan kita dengan sesama agar keridhaan Allah dan ketakwaan kita menjadi lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu lakum ajma'in. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan dengan sekalian berdoa. Gitu nggih. Pak Yai. Daud Pak Yai. Pun Pak Yai. Oke.